Bentar. Nomor UP 2022 nomor A1. Difaktorin bang. Ya difaktorin terus habis itu? Difaktorin terus kan kan dia jadinya kayak kan S min 3 X plus Ya 3 habis itu apa? Habis itu apa? dari 0. Terus pas ke bawah itu berarti dia X plus hmm, 3, X min 3 lebih dari 0. Habis itu? atau coba dia mengjelasin takutnya gue salah. Bikin garis bilangan. Kita kan Ya, pengen menentukan tanda dari ruas kiri. ya, Ya. Dan tanda itu positif negatif. Bilangan positif sama bilangan negatif dibatasi oleh 0 kan? Nah, iya, carilah pembuat 0 dari masing-masing faktor. Ya, yaitu min 3 sama 3. Ya kan? iya. Terus pertanyaan berikutnya, boleh nggak min 3 sama 3-nya masuk? Nggak boleh ya? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh karena kalau min 3 sama 3-nya masuk kan berarti ini 0 kan? Iya, Nah, ini kan nggak ada sama dengannya. Jadi iya, dibolongin. Nah, dibolongin artinya dia nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk jadi solusi. Terus habis itu baru diuji tandanya. Uji tandanya aja. Misalkan kita uji 0 ya. Uji 0. Positif kali negatif, negatif ya. iya. Terus kita uji, ini pasti selang-seling ya. Nanti silakan cek sendiri. Nah, dari soal pengennya apa? Yang lebih dari 0 Lebih positif. dari 0 positif. Nah, berarti yang ini. TX lebih dari 3 Berarti, dan nah, X kurang. itu penyelesaiannya. Tapi kalau himpunan penyelesaian, itu ya pakai notasi himpunan ya. Atau bisa pakai notasi selang. Jadi himpunan penyelesaiannya tuh kayak gini. Himpunan semua X di mana? Himpunan semua X di mana? X lebih kecil min 3 atau X lebih dari 3. Bisa juga pakai notasi selang. Min hingga sampai min 3 digabung 3 sampai tahingga. Nah, bebas. Kalau saya sih prefer pakai ini ya. Saya lebih senang pakai ini karena lebih enak aja. Iya. Oke? Nah, kalau untuk soal B gimana? Nah, ini daerah asal atau domain. Nah, daerah asal tuh kalau daerah asal gimana? Kuncinya gimana? Keywordnya gimana? Kunci dari domain atau keyword dari domain apa? Gimana sih fungsi itu terdefinisi? Nah, syarat fungsi terdefinisi apa? Kalau untuk akar berarti hasil dalam akar ini nggak boleh kurang dari Negatif. 0. Nggak boleh Ya. negatif. Terus satu lagi, kalau pecahan, fungsinya pecahan? Kalau pecahan bawahnya nggak boleh 0. Nah, ya gitu. Nah, di sini kan berarti akar kan? Ya. Berarti kan akar. Berarti kan kalau misalkan saya pakai proses ya, agar f terdefinisi gitu kan. Nah, terdefinisi itu kan daerah asal atau domain ya. Syarat dari domain agar f terdefinisi ya cuma ini doang. Yang dalam akar nggak boleh negatif. Kalau nggak boleh negatif berarti boleh positif dan boleh nol ya. Iya. Nah, ini pokoknya bisa kamu selesaikan ya. Hmm. Faktorkan lagi terus bikin garis bilangan ya. Kayaknya tinggal dibalik aja sih kayaknya ya. Kemungkinan ini, oh ya nanti kamu bisa hitung jawabannya itu min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Iya. Nah, berarti domainnya saya pakai notasi notasi selang aja ya. Min Iya. 3 sampai 3. Nah, tolong bedakan antara kurung siku sama kurung biasa ya. Iya. Kalau kurung siku berarti masuk, Iya. ujungnya masuk. Kalau kurung biasa nggak masuk, ya. Nggak pakai sama dengan kalau kurung biasa. Udah, gampang ya. Itu aja diinget-inget aja ya. Cara menyelesaikan pertasamaan, ruas kanan harus 0, ruas kiri bentuknya harus faktor. Dan domain tadi syaratnya ada dua. Akar, dalam akar nggak boleh negatif. Dan kalau ada pecahan penyebutnya nggak boleh 0. Oke, sekarang nomor 2. Nah, gimana nomor 2 nih? Nah, ini soal seperti ini wajib keluar nih ya. Ini selalu keluar di soal UP. UP bagian A 2 tahun ke belakang. Gimana nih? Kita menentukan nilai fungsi dan nilai limit dari gambar. Oke, jawab dulu deh. Kamu coba jawab dulu. Soal A jawabannya apa? Hmm. F min 1
sama dengan 2. Oke, kita kunci dulu ya. Kalau limitnya Kalau limitnya itu menuju min 1. 1. Oke, bagus ya. Benar, jawabannya benar. Coba misalkan saya bikin soal baru nih. Oh, atau gini aja nih, soal ini mungkin bukanya di jendela baru. Nah, kalau misalkan yang soal seperti ini misalkan. Nah, ini. Nggak apa-apa, ini yang tahun 2023. Nah, kan keluar lagi kan 2 kali. Jadi kita tuh bisa ngelihat nih apa namanya bentuk-bentuk soal dan materinya untuk UP gitu ya. Kalau soal A, limit X menuju 1 berapa? 2. Bagus. Limit X menuju 4 dari kiri. Nih, Sifat negatif ya. Berarti dari kiri. lihat aja grafiknya. Tak Nah, terhingga. iya, tahi nggak benar. Artinya kan ketika X menuju 4 dari kiri, nilai fungsinya makin membesar ya kan? Itu tahi nggak namanya. Saya iseng-iseng nanya nih, kalau limit X menuju 2, apa jawabannya? Misalkan soal C nih. Tidak ada. Kenapa? Misalkan Karena misalkan tidak ada karena gitu. Karena tidak ada karena limit kiri dan limit kanannya beda. oke. Kalau beda tentukan limit kiri sama limit kanannya. Limit kirinya berapa? Kalau kirinya 0, kalau kanan 1. Bagus. Ya, berarti masih ingat ya. Bagus, bagus. Yes. Perfect, perfect. Jadi untuk membaca grafik nilai limit dan nilai fungsi dari grafik udah bagus ya. Oh, bentar, ada pertanyaan lagi, bentar. Saya pengen nanya lagi. Kalau ada soal D misalkan. Soal D dia nanya F2. Nah, berapa F2? 0. Bagus. Ada soal E nih. Dia nanya F1. Hmm, nggak ada ya? Nggak ada, bener. Atau tidak terdefinisi. Karena kan 1, berapa titiknya? Nggak ada. Bolong Iya, soalnya. Kecuali nanti sini ada titik di sini. Baru F1 sama dengan 3. Sama seperti yang di sini. Oke? iya. Jadi gitu ya. Kalau dalam hal ini tidak ada. Atau tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi lebih cocok sih. Kalau tidak ada untuk limit. Ini tidak terdefinisi. Gitu. Sama juga F4. F4 juga tidak terdefinisi. Bukan tahingga. F4 bukan tahingga ya. F4 itu tidak terdefinisi. Tahingga itu bukan bilangan BTW ya. Tahingga itu bukan bilangan. Tahingga itu adalah konsep bilangan yang makin membesar gitu. Konsep limit itu sebenarnya. Kan kalau Hmm, saya tanya, ada nggak bilangan yang paling besar? Ada nggak? nggak ada. Jawabannya nggak ada. Kalau kamu bilang 1 triliun paling besar, ada 1000 triliun. Ada 1000 triliun tambah 1. Nah, terus aja berdebat kan. Berarti kan yang bilangan paling besar nggak ada. Artinya kan tahingga itu hanya konsep limit. Ya. Oke, bagus, bagus. Terus balik lagi ke soal UP 2022. Sekarang soal nomor 3. Nah, ini udah. Nah, kalau soal nomor 3 ini udah masuk materi UAS ya. Soalnya udah kelihatan sih luas daerah ya. Oke, soal nomor A gimana? Oke, baca dulu soalnya ya. Pokoknya ada grafik F, ini grafik F nih. Grafik F. Terus ada daerah R1 sama daerah R2. Oke. Terus luas R1 sama R2 udah dihitung. Udah dihitung nih, yang ini luasnya 1, yang ini luasnya 6. Oke, pertanyaannya integral 4 sampai 2 fx dx. Kira-kira gimana ngitungnya nih? Kalau ini kan karena dia yang batas bawahnya lebih gede daripada batas atas, jadi Mm-mm. dibalik terus jadiin minus. Bagus, oke. Jadi Jadi minus minus integral integral 2 sampai 24 4. fx. Jadinya dia berarti kan dia min 1 sama 6 berarti min 5. Salah. Kan Oh 2 salah. kan 2 sampai 4.
Oh iya. Nah, lihat batasnya. Oh iya. Bukan 1 sampai 4 loh. 1 sampai 4 pertanyaan kedua. Oh iya. Ha. Ya, berarti -6 aja. -6. Oke. Minus dan integral itu kan luas daerah tapi bertanda ya. Maksudnya integral itu bisa negatif kan ya? Iya, kali ke Integral itu bawah. bisa negatif kalau di bawah sumbu X ya. Dan dalam hal ini 2 sampai 4 itu kan R2 daerahnya ya dan luasnya Iya. 6. Dan positif kan? Iya. Kalau minusnya mah udah dari sananya, udah dari sifat minusnya. Nah, dan ini hasilnya 6. Nah, oke, kalau integral 1 sampai 4 ini bisa dipecah. 1 sampai 2, 2 sampai 4 gitu kan. Iya. Nah, oke, 1 sampai 2 Ini tandanya satu. dulu. Tandanya apa? Tandanya Negatif. negatif. Dan luasnya Satu. 1. Nah, itu 1 sampai 2. 2 sampai Iya. 4 Plus 6. tandanya positif, luasnya 6. Jadi jawabannya 5. Bisa? Mudah ya? Mudah. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Oke, ini soal nomor 4. Ini mau udah dikasih, ini namanya ini integral substitusi ya. Udah dikasih sih U-nya, tinggal kita turutin aja. Kita lakukan aja substitusinya ya. Kalau U sama dengan 2x tambah 7, namanya substitusi itu nanti kita ganti dari variabel X menjadi variabel U ya. Kita Iya. ganti dari variabel X menjadi variabel U. Itu tujuan dari substitusi. Berarti kita perlu DU. Kita perlu DU. DU-nya apa? DU-nya itu dia berarti 2 2 dx. dx. Bagus. Sekarang lakukan ya. Ya, jadi integral 0 sampai 1 akar 2x tambah 7 dx itu sama dengan integral dari, oh iya, selain fungsinya yang disubstitusi, ya, batasnya pun harus disubstitusi ya. Iya. Karena 0 sama 1 itu punya x, ya, punya x. Artinya kita harus masukkan ke x-nya kita DU. masukkan ke U. Misalkan kita ngitung U0. Ketika x-nya 0, U-nya berapa? 7 kan ya. Dan ketika x-nya 1, U-nya adalah 2 tambah 7, 9. Berarti ini integral 7 sampai 9. Oke? Sama fungsinya disubstitusi. Akar 2x tambah 7 adalah U. Oke? Terus kita butuh dx kan? Oh, tinggal bagi 2 aja kan ya? Tinggal bagi 2. du per 2 sama du per 2 sama dengan dx ya. Atau setengah du juga boleh ya. Berarti du akar U setengah kali setengah du gitu ya. Kali setengah du. Ya udah, berarti ini GU-nya ya. Ya nggak sih? Ini GU-nya kan? Dan ini menjadi B. Udah beres. B-nya 9, GU-nya mungkin Akar. biar bagus setengah akar U ya. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Serius, soal UP tuh mudah banget ya. Jauh-jauh lebih mudah daripada UTS UAS. Ah, nomor 5. Nah, ini soal wajib juga nih. Menyatakan daerah menjadi luas daerah ya. Menyatakan daerah atau luas daerah menjadi integral. Menyatakan luas daerah menjadi integral. Sebenarnya masih panas sekali ya. Ini kan soal UAS ya. Masnya masih panas. Iya. Ya, kita langsung ke soalnya aja biar cepet ya. Jadi trik biar cepet langsung lihat ke soalnya. Luas daerah R adalah, nah pokoknya ini daerah R-nya aja. Ya, ini daerah R-nya. Luas daerah R adalah integral dari min A sampai A hx dx. Yang ditanya A sama hx kan. Iya. Pertama kalau untuk menentukan A-nya gimana? Nyari Titik potong. ya titik potong. Ya. Jadi kita harus cari titik potong. Kita cari titik potong si kedua kurva ya. Si Iya. Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan 9. Tinggal disamain aja Y sama dengan Y. Jelas banget ini X sama dengan plus minus 3 ya. Oke? Jelas A-nya 3. Sehingga nanti luasnya, nah untuk rumus luas daerah tuh gimana?
Pertama kan integral dari batas bawah itu berarti nilai batas kirinya ini ya. Itu min Iya. 3. Integral dari min 3 sampai 3. Oke, berarti kan tinggal si fungsinya. Nah, untuk Iya. fungsinya gimana? 9 kurang S kuadrat. Ya benar, atas kurang bawah ya. Ya udah berarti ini jadi hx kan? Oke. Jadi semudah itu ya. Ini kita bisa cepat ngerjainnya. Oke, bagus bagus bagus. Lanjut. 6. BTW tadi saya udah bilang ya kalau soalnya gampang kamu bilang skip aja ya. Oke, Bang. Maksudnya biar cepet aja, biar efektif. Aduh, soal nomor A gampang banget. Turunan ln x apa? Turunan ln x. Aduh lupa lagi. Nah, itu harus itu wajib tahu. Turunan ln x itu wajib tahu ya, wajib. Hukumnya wajib ya. Cek cek. Suara saya masuk gak? Aduh, bentar bentar. Cek 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 cek. Sebentar sebentar. Kenapa ini ya? Halo, halo, halo. Cek 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 cek. Bentar bentar. Internetnya jelek nih. Cek cek. Aduh. Kenapa sih nggak muncul internetnya? Halo, halo, cek, cek. Coba, coba. Ah, halo, halo. Cek, cek, cek. Halo, halo. Kedengeran, Bang? Oke. Aduh jelek banget internetnya ya. Yaudah nggak apa-apa. Kalau saya ada kendala jaringan kabarin di WhatsApp ya. Anjir. Cek, 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 cek. Ya. Udah Aman, mana ya? Bang. Huh. Ya, aman. Oke, ini masih kelihatan nggak share screen-nya? Oh, ya, ya, kelihatan. Oke, Y sama dengan ln X ya. Tadi turunan ln X belum tahu. Nah, Super X. itu wajib tahu ya. Sama seperti kamu tahu atau menghafal turunan sin X adalah cos X. Turunan X pangkat N adalah N X pangkat N-1 kan kamu seolah-olah nginget kan? Iya nggak? Iya. Turunan sin, turunan cos, turunan X pangkat N. Itu kan seolah-olah inget ya. Sama lah kayak turunan ln, kamu inget. Biar bisa menjawab soal ini. Maksudnya ya udah biar cepet aja gitu ya. Kalau ditanya kenapa turunan ln X super X, panjang ceritanya ya. Itu udah masuk konsep. Jadi turunan ln X adalah super X kan ya? Iya. X-nya berapa? 2. 2. Ya udah seper 2 jawaban. Nah, cepet kan ya? Kalau yang B? Apa integral 3 per X? Atau integral super X apa? Ln X bukan sih? Iya, Ln bener. mutlak X ya? Iya, bagusnya pakai mutlak ya. Pokoknya saya kasih tau fakta aja ya. Kalau turunan ln X dan turunan ln mutlak X itu hasilnya super X ya. Mutlak X hasilnya adalah 1 per X. Kita tahu kalau dari arah sini ke sini proses apa yang dilakukan? Proses turunan kan ya? Iya. Nah, kalau dibalik namanya apa? Integral. Anti turunan atau integral ya? Ya nama bekennya integral, tapi nama asal muasalnya tuh namanya itu anti turunan ya. Sehingga kalau dibalik kan jadi integral ya. Dibalik jadi integral. Makanya kesimpulannya integral 1 per X dx sama dengan ln mutlak X. Nah, kenapa sih pakai mutlak X? Bagusnya pakai mutlak X kira-kira kenapa? Kenapa nggak ln X? Sebenarnya ln X juga boleh sih. Sebenarnya ln X juga boleh.
Cuman kenapa lebih bagus itu len mutlak X? Eh, saya pernah jelasin dosen, cuma agak lupa. Tapi kalau nggak salah, kalau plus sama min tuh hasilnya sama atau gimana gitu. Oke oke. Karena domain. Hmm. Coba diingat-ingat. Saya kasih tahu aja ya, kalau len X sama akar X itu domainnya mirip. Akar X sama len X domainnya mirip. Kalau misalkan saya tanya akar X, domainnya apa? Kalau akar X itu domainnya apa? 0 sampai tak hingga. X lebih besar sama dengan 0 kan ya? Iya, Ya, atau 0, 0 sampai tangga tapi 0-nya masuk kan ya? iya. Nah, tapi kalau len X, itu domainnya ini saya kasih tahu aja ya. Kalau len X itu domainnya X lebih dari 0. Gitu ya. Jadi kayak akar, kalau misalkan akar di fungsi akar, akar min 1 kan nggak terdefinisi kan ya? Akar min 1 nggak terdefinisi, akar min 2 nggak terdefinisi. Sama halnya sama si len. Len min 1 nggak terdefinisi, len min 2 nggak terdefinisi. Dan len 0 juga nggak terdefinisi ya. Nah, artinya seperti itu. Artinya kan kalau X-nya negatif, nggak terdefinisi kan ya? Nah, itulah kenapa Iya. dimutlakin. Biar terdefinisi. Kalau misalkan ada, ya, kita jawab dulu soal yang ini. Kalau soal ini kan bisa dijawab ya. Kan tiganya tulis dulu. Tiganya tulis. Terus per X integralnya apa? Len mutlak X X. gitu kan ya. Nah, terus baru masukin batasnya kan? Batasnya dari 1 Hmm. sampai 2. Nah, tiganya tulis dulu keluar, terus masukin 2 dulu Iya. kan? Nah, mutlak 2 berapa? Mutlak 2 2 kan? Dikurangi len mutlak 1 1. Len 1 berapa? Len 1 berapa? Hmm, 0. Bagus, 0. Berarti jawabannya 3 len 2. Nah, kalau misalkan seandainya integral dari min min 2 sampai min 1 3 per X. Nah, ini kan bisa kita jawab kan? Gara-gara dimutlakin, gitu aja. Hmm. Ya, ini jelas banget jawabannya 3 len mutlak min 1 berapa? 1 kan? Dikurangi len mutlak min 2, yaitu len 2. Ya, maksudnya begini, boleh pakai len X, tapi syaratnya harus positif, ngerti gak? Hmm. Nah, tapi kalau misalkan X-nya bisa negatif, disarankan pakai mutlak X. Dan saran saya juga pakai mutlak X, karena lebih apa ya? Lebih general gitu X-nya. X-nya tuh bisa negatif juga gitu. Gitu aja. Ya, walaupun mau jawab len X pun nggak apa-apa. Tapi syaratnya positif X-nya. Oke? Itu ya. Kenapa integral seper X adalah len mutlak X. Oke, karena alasan domain ya. Ya, pokoknya beberapa nilai len itu harus diketahui nilainya ya. Sama kayak sin kan. Kamu kan nilai-nilai sin tahu. Nilai-nilai sudut istimewa kan ya. Gitu kan. Sin atau cos, sudut-sudut istimewanya tahu kan. Len juga harus tahu nilai-nilai spesialnya. Kayak len 1 itu 0. Terus len E, berapa len E? 1. Len E1. Nah, gitu-gitu harus tahu ya. Gitu. Beberapa nilai spesial dari len itu ini doang sih sebenarnya, dua ini doang sih. Oke, lanjut ya. Oke. Terus 7 gimana? Soal nomor 7. Kalau soal 7A-nya gampang ya. Iya. Turunan sin apa? Cos X. Cos Cos 0, X, 1. terus X-nya 0 kan? Cos 0, 1. Kalau B gimana? Hmm. Oh, pakai yang panjang itu ya. Apa kira-kira? Ingat gak rumusnya? Agak lupa sih rumusnya. Soalnya panjang. Iya, makanya kita tuh harus punya patokan. Maksudnya punya patokan biar kita inget gitu. Punya patokan biar kita inget. Sebenarnya untuk soal ini tuh kadang-kadang ditanya pakai diferensial, kadang-kadang ditanya pakai hampiran linear. Ingat gak? Tahu nggak hampiran linear? Pernah dengar gak? Iya. Ya, itu sebenarnya keduanya sama sebenarnya. Saya juga bingung kenapa harus dibedain gitu. Padahal keduanya sama, cuman beda beda huruf doang, beda huruf sama variabel doang.
Padahal mah sama keduanya. Esensinya sama. Esensinya sama. Jadi gini, mungkin dari kamu tahu ingat gak definisi limit? Definisi limit, definisi turunan ingat gak? Ingat gak definisi turunan? Kurang ingat. Oke, ini harus ingat juga ya. Tapi nggak harus terlalu ingat-ingat banget sih. Pokoknya tuh kita nanti kita menggunakan definisi turunan untuk mengingat mengingat dari formula diferensial sama hampiran linear gitu. Ya. Jadi pokoknya diingat-ingat aja bahwa kalau turunan itu ini penting juga ya. Turunan itu maknanya apa? Tahu nggak makna dari turunan? Maknanya itu gradien. Hmm. Gradien garis singgung, ya nggak? Itu makna dari turunan. Jadi gradien garis singgung itu turunan. Dan turunan adalah gradien garis singgung. Gitu ya. Nah, nanti kan di garis singgung itu nanti pakai limit ya. Turunan itu juga turunan itu adalah limit ya. Turunan itu limit ya. Turunan itu limit ya, oke. Turunan itu limit. Ya, maksudnya ini gradien garis singgungnya itu dilimitkan ya. Ini dilimitkan. Oke. Nah, kalau nggak dilimitkan tuh jadi sama dengannya berubah. Jadi hampir sama dengan gitu. Nah, kalau saya sih paling inget yang paling inget sih hampiran linear ya. Saya paling inget hampiran linear. Kalau hampiran linear itu nanti gini aja. Misalkan turunan di suatu titik. Turunan di suatu titik, titiknya misalkan X sama dengan A gitu ya. Nah, F aksen A kan ya? F aksen A. Nah, kalau rumus gradien gimana? Delta Y per delta X kan? Nah, nanti delta Y per delta X-nya itu, nanti kita harus tentukan gradien ya. Gradien yang melalui dua titik ini. X, ya A, FA gitu ya. A, FA sama ini kalau X, Y-nya apa? Y-nya Fx kan ya? Nah, ini gradiennya apa? Kamu bisa hitung nggak gradien dari dua titik ini? Berapa gradiennya? Fx min Nah, Fa betul per kan? X. Fx min Fa kan Y2 min Y1 per X2 min X1, X min A berarti kan? Udah, ini aja yang diingat. Nanti kamu tinggal tentukan Fx-nya. Ya, tinggal tentukan Fx-nya. Berarti Fx min Fa itu kira-kira F aksen A dikali X min A. Jadi begitu. Nanti yang kita butuhkan adalah Fx. Fx kira-kira Fa. Ya pokoknya ini kamu bisa langsung dapatkan ke hasil akhir ini ya. Kamu bisa langsung tulis hasil akhir ini kalau ingat ya. Gitu. Oke? Itu kalau hampiran linear. Diferensial, sedangkan diferensial itu cuman beda, ya sama juga sebenarnya sih diferensial ini. Diferensial itu nanti pakai definisinya kayak gini. Turunan di X, F aksen X. F aksen X itu nanti kan rumusnya delta Y per delta X. Nanti delta Y-nya kayak gini. Delta Y itu adalah perubahan nilai fungsi kalau X-nya bertambah delta X gitu. Atau berubah sejauh delta X. Jadi delta Y-nya itu Fx tambah delta X kurang Fx. Ya kan? Per delta X. Ya, atau kalau kamu nggak percaya, coba aja hitung X min A-nya berapa. X tambah delta X kurang X itu kan delta X ya. Nah, jadi gitu aja. Atau kalau misalkan dalam hubungan dengan Y, yang ini dy per dx. Kan dy per dx itu kan turunan ya. Dy per dx itu kan turunan. Kalau ini delta Y per delta X. Nah, nanti dx sama delta X itu dianggap sama. Ya, jadi bisa dicoret ini. Ya, jadi sebenarnya ide dari diferensial itu dari ini. dy dihampiri oleh delta Y. Ya.
atau delta y dihampiri oleh dy gitu. Itu ide dari diferensial tuh dari situ sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya ya nanti di sini tujuannya sih mencari ini ya, mencari fx tambah delta x-nya ya. Mencari fx tambah delta x-nya. Cuman saya ulang dari sini. Delta y itu sekali lagi, delta y itu adalah perubahan nilai fungsi. Delta f ya, atau delta y itu perubahan nilai fungsi kalau x-nya bertambah sejauh delta x gitu ya. Itu makna dari delta y. Oke, dan dy itu apa? Kita kan tahu, kita kan udah belajar diferensial. Dy itu kan dy per dx ya. Dari apa? Substitusi kan? Integral substitusi kan begitu kalau kita menentukan du. Kita turunkan u-nya, baru tambahkan dx ya kan. Nah, berarti delta y itu ya yang tadi kita hitung ini. Fx tambah delta x dikurangi fx. Kira-kira dy dx apa? Dy per dx apa? F aksen kan? Dy per dx F aksen x. Dan dx itu delta x. Oke? Dx itu delta x. Jadi emang coba kamu lihat ya, ini kan mirip gitu ya. Ini delta y, ini delta y. Itu. Terus ini kalau kamu bilang ini delta x, ini pun delta x. Jadi memang sama gitu ya. Saya juga bingung kenapa harus dibedain, serius ya. Kalau misalkan saya ngeluh, kalau saya jadi dosen, ya saya suruh pilih salah satu aja, nggak usah diingat dua-duanya. Karena sama gitu loh. Ya, karena sama aja. Cuman beda apa? Beda huruf doang. Beda huruf, beda pendekatan gitu. Ya, jadi langsung pakai rumus ini. Tapi tugasmu adalah gimana cara ngingetnya. Oke? Tugasmu adalah gimana cara mengingatnya. Udah gitu. Setiap orang cara ngingetnya beda-beda. Kalau saya cara ngingetnya sih ya ini. Dari definisi turunan. Ini kan definisi turunan nih. Ini definisi turunan. Dari sini aja. Ingatnya saja dari situ saya. Atau saya tuh awalnya ingat diferensial dari sini. Awalnya ya. Saya awalnya ingat diferensial dari sini. Delta y dihampiri dy. Nah, dy-nya apa? dy per dx. Delta y itu apa? Perubahan nilai fungsi. Gitu aja. Jadi ada cara ngingat itu banyak banget ya. Oke, balik lagi ke soal. Anggaplah kita nanti pakai dua cara gitu ya. Walaupun ini kan soal bagian A. Cara kan nggak bakal dinilai, ya nggak? Iya. Ini langsung kasih akhir kan? Nah, nanti kecuali di soal bagian B. Nah, itu baru beda rumusnya antara hampiran linear sama diferensial. Karena caranya dinilai gitu ya. Tapi kali ini kamu pengen pakai hampiran linear pun nggak bakal disalahin sebenarnya ya. Karena kan nggak dinilai caranya gitu. Kebetulan aja ini ya di bagian A. Oke, dengan diferensial dulu. Berarti kalau untuk diferensial kita butuh fungsi dulu ya. Butuh fungsi dan turunannya ya. Sama satu lagi, kita juga butuh apa? X dan delta X-nya. Oke? Kita butuh X dan delta X-nya. Nah, untuk X-nya itu kita pilih yang bagus. X-nya itu yang bagus. Dan X tambah delta X itu adalah yang ditanya di soal. Yang ditanya di soal ya. Oke, jelas banget X-nya 0 ya. X-nya 0. Ya, jadi kita pilih X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0, X tambah delta X harus 1/100. Berarti delta X-nya 1/100. Ya, gitu ya. Oke, terus langsung masukin rumusnya. Langsung aja. Langsung masukin rumusnya. Ya, jadi dengan diferensial. Atau langsung aja nih rumusnya gini kan. Rumusnya kayak gini. Terus nanti kita masukin X sama delta X-nya. X tambah delta X berapa? 1/100 kan? 1/100. Terus X-nya berapa? 0 kan? Berarti kan F0. Tambah F aksen 0. Delta X-nya 1/100. Oke, ini yang ditanya ya. F0 berapa F0? 0. Oh, F0 belum dihitung ya? Oh ya benar, dari sini ya. F0 tuh sama dengan sin 0 ya. Sin 0 adalah 0 ya. Oke, berarti 0. F aksen 0 berapa? 1 kali 1/100. 1/100. Bisa dipahami?
Bisa. Nah, kalau pakai hampiran linear, ya sama aja. Kalau hampiran linear, berarti nanti kita harus tentukan A sama X. Ya, A sama X. X-nya itu nanti 1/100, pasti. Ya kan? X-nya A-nya 0. 1/100. A-nya 0, bagus ya. Jadi kalau misalkan pakai cara yang hampiran linear nih ya. Ini tuh saya jelasin ini anggap takutnya keluar di bagian B ya. Kita pilih A-nya, X-nya 1/100. Karena kan itu yang ditanyakan. Dan A-nya itu 0. Berarti nanti kita masukin aja rumusnya ini. Kita masukin rumusnya. Ya, kita masukin rumusnya. Berarti kan F 1/100 gitu kan. F 1/100. Kira-kira F A-nya 0. Jadi F0 tambah F aksen 0. X min A berarti 1/100 kurang 0. No. Apa bedanya sama ini? Sama kan? Makanya saya itu bingung. Kenapa sih bedain sih? Hampiran linear sama diferensial, padahal mah sama aja. Esensinya sama, ngerti kan? Kenapa sih bedain gitu loh? Ya, tapi nggak tahu lah. Ya mungkin ada maksud lainnya, tapi saya nggak tahu maksud lainnya apa. Ya nggak apa-apa lah. Tapi intinya esensinya sama, cuman rumusnya aja beda. Huruf-hurufnya beda, tapi delta Y ada delta Y sama delta X-nya gitu aja. Oke? Ya. Nah, misalkan satu lagi nih, soalnya di tahun 2023 juga ada. Ah, nomor 4 nih. Ya kan? Kelihatan kan template soal UB kan? Iya. Nah, jadi udah langsung pasti keluar nih. Saya jamin pasti keluar ini aproksimasi linear. Terus gambar grafik, nentuin limit dari grafik, nilai limit sama nilai limit dari grafik juga pasti keluar. Nentuin luas daerah, pasti keluar juga. Nah, itu kan udah kelihatan template-nya kan ya. Makanya tadi saya rekomendasikan kita pelajari dulu soal-soal yang terbaru gitu. Biar tahu nih materinya nih. Dari sekian banyaknya materi, aku belajar yang ini aja gitu. Ya. Oke. Ya ini seperti biasa, ini tuh udah buat ngebantu kita sebenarnya ya. Ngitung ini tuh buat ngebantu kita sebenarnya. F aksen 4 berarti menentukan F aksen X dulu. F aksen X-nya gimana? 1/2 akar X. 1/2 akar 2 X akar ya. X. Sehingga nanti F aksen 4-nya 1/2 akar 4. 1/2 kali 2, 1/4 ya. Oke? Tuh, yang B ini kan, nah ini wajar kan ya? Differential or linear approximation, ya bebas kan? Ya, karena kan ya berarti kan kalau ada kata-kata or itu kan berarti kan memang esensinya sama gitu kan? Oke, bebas mau pakai apa nih? Tadi kamu paling inget apa? Yang paling inget rumusnya apa tadi? Yang linear. Gimana tadi rumusnya? Gimana? Sorry, yang diferensial aja. Ah, Yang diferensial. fx tambah f aksen x delta x. Ya pokoknya gini ya, tips. Saya sih emang awalnya tuh paling inget diferensial. Awalnya paling inget diferensial. Saya tuh inget aja delta Y dihampiri sama dy gitu ya. Delta Y, nah dy itu adalah dy per dx ya. dy per dx. Apa delta Y itu? Perubahan nilai fungsi. Perubahan apa? Perubahan f. Berarti kan di sini fx tambah delta x kurang fx gitu kan ya. Kira-kira dy per dx apa? F aksen kan? F aksen x, terus dx itu delta x. Nah, nanti kamu dengan gercep, fx-nya itu tinggal ditambahin ke ruas kanan ya. Iya. Nah, makanya ya cukup mudah diingat ya. Cukup mudah diingat. Tapi kalau misalnya kayak di soal B gitu berarti setelah kita pilih, misalnya kita kan pilih cara, misal kayak mau pakai diferensial, Ah, kita pilih X sama theta X-nya, berarti langsung boleh pakai rumus akhir ini. boleh langsung pakai rumus ini akhir ini kalau inget. Kalau inget. Kalau nggak inget, saya sih kadang-kadang tulis ini aja. Ya, pokoknya intinya kalau inget ya. Makanya tadi saya tuh tekenin, gimana kamu cari ingetnya gitu. Ya, boleh langsung ke sini, boleh banget. Nggak dilarang ya. Nah, oke, berarti di sini gara-gara ditanya akar 4,1 itu kan F 4,1 ya. Iya. Nah, fx-nya itu pokoknya fx-nya itu harus bagus. Gini nih. Yang di sini nih. Nah, yang ini nih. Yang ini
Nih, yang ini sama ini itu angkanya harus bagus, ngerti ya? Yang ini nilainya bagus ya. Nilainya harus bagus. Nilainya bagus. Nggak jelek pokoknya. Nah, sedangkan yang ini sama ini itu yang ditanya, ngerti ya? Ini sama itu yang ditanya. Yang ini yang ditanya ya. Nah, jadi gitu aja. Ya. Artinya di sini kita jelas banget kita pilih X-nya berapa? 4. 4. Karena akar 4 itu bagus dan deket. Jangan 9. Oke, 9 itu bagus. 9 bagus sih, tapi kan kejauhan. Ngerti gak? Ya. Pokoknya deket ya. Jadi kita ambil atau pilih, kita ambil X sama dengan 4, dan delta X-nya berarti kita atur biar menjadi 4,1, berarti 0,1 ya. Ya nggak apa-apa pakai koma aja ya. Oke, berarti gimana? Berarti F X tambah delta X-nya kan 4,1 ya. Itu kira-kira F4 gitu kan, tambah F aksen 4 kali delta X-nya 0,1. F4 berapa? Oh iya, F4-nya 2 ya? Iya. F4-nya 2, F aksen 4-nya 1/4 kali 0,1. Jelas banget 2, kan 1/4 kan 0,25. Ini dikalikan 0,1, berarti 0,025. 25. Itu jawabannya. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Itu. Jadi, tapi sih saya yakin ya, saya kasih tahu aja ya. Saya sih yakin kemungkinan di bagian A sih. Soal hampiran ini. Jadi mau diferensial kayak mau aproksimasi linear sama aja gitu. Jadi cukup ingat satu aja. Ya tapi gimana ya? Saya bukan cenayang juga sih, tapi kemungkinan besar sih di bagian A ya. Aproksimasi linear ya. Ya kan iya kan? Di bagian A kan? Hampiran-hampiran ini. Ya udahlah, tapi gimana ya? Ya itu buat jaga-jaga aja sih, takutnya di bagian B gitu. Oke. Lanjut. Nah, soal nomor 8. Nomor 8 gimana nih? Baca dulu soalnya. Ada grafik fungsi G digambar dari 0 sampai 4. Maka G aksen X kurang dari 0 pada selang. Oh, apa maksudnya? Oh, berarti pas dia fungsi lagi turun ya? Bagus. Berarti kamu udah tahu makna dari G aksen negatif itu maknanya apa? Betul, maknanya adalah turun ya. Jadi G aksen negatif setara dengan G turun. Nah, G turun pada selang ya ini kan ya. 1 dan 3. Kalau saya kasih lihat nih. Nah, ini kan turun kan? Iya. Ya, dari 1 sampai 3 gitu ya. Gampang banget. Soal B, titik stasioner? Itu di 3. Iya, di 3. Satu enggak, satu stasioner bukan ya? Bukan, itu singular namanya. Oh iya. Ini stasioner, ini saya kasih tahu aja ya. Stasioner itu yang garis singgungnya mendatar. Stasioner itu garis singgung mendatar. Oke, garis singgung mendatar. Atau garis singgung horizontal. Itu cirinya ya. Nah, kalau yang satu ini namanya singular. Kalau saya tanya garis singgungnya gimana? Bingung nggak sih? Ini apa ini? Iya. Ini kan turunan tidak ada sebenarnya. Karena kiri sama kanan beda kemiringannya. Artinya kan Dia gradiennya enggak turunannya kontinu ya? turunannya beda kiri sama kanan ya. Enggak, ini kontinu sebenarnya. Turunannya nggak kontinu ya, benar. Turunannya nggak kontinu. Kalau fungsinya sih kontinu ya. Ya pokoknya ini singular. Itu cirinya itu adalah singular ya. Itu cirinya tajam ya. Tajam. Kalau fungsinya tajam itu pasti singular, membentuk sudut. Kenapa tajam itu gak punya turunan singular? Artinya singular itu alasan pertamanya sih F aksen tidak ada dulu ya. F aksen tak ada. Stasioner itu F aksen 0 ya.
Nah, f aksen tidak ada itu pada saat tajam. Kenapa tajam? Turunannya tidak ada karena kan kiri sama kanannya beda. Kita tahu kalau turunan itu kan gradien garis singgung kan? Dan gradien garis singgungnya itu kan di kiri sama kanan beda. Dan kita juga tahu kalau turunan itu limit. Ya. Limit itu kiri sama kanan beda kan tidak ada ya. Iya. Ya, jadi tajam. Terus kalau dia tidak continue juga, kalau dia tak continue juga dia tidak punya turunan ya. Ya jelas banget, misalkan ada fungsi kayak gini. Ada fungsi kayak gini. Ini jelas gak punya turunan. Atau kita lihat aja deh gradiennya, kiri sama kanan. Ini kiri. Kalau di kiri gradiennya ini. Kalau di kanan gradiennya ini. Sama nggak gradiennya? Beda juga kan? Nah, jadi begitu. Tak continue ya. Dan sebenarnya satu lagi, tapi ini jarang terjadi ya. Itu garis singgung vertikal. Ya, maksudnya ini kita jaga-jaga ya. Bisa aja soal tuh nanya titik singular gitu ya. Bisa aja soal tuh nanya titik singular. Garis singgung vertikal juga itu f aksen tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang sama dengan 3. Kalau misalkan ada soal C nanya, kalau dia nanya titik singular dari G, itu saat X sama dengan 1. Oke, bisa dipahami? Bisa Bang. Bisa ya. Oke. Itulah soal bagian A ya. Soal bagian A itu tadi seperti itu ya. Ini kalau dilihat dari sini juga sebenarnya mirip-mirip juga sih. Ini nentuin luas daerah. Cuman ini agak sedikit susah. Ya sebenarnya nggak susah banget sih. Tapi bisa lah ini ya. Oke, sekarang bagian B. B1. B1 kira-kira gimana nih? B1. Ya, Coba gimana? substitusi. No. Ya, iya kita coba substitusi, cuman gagal. Kenapa gagal? Iya, karena 0. Karena 0 per 0. Gimana biar gak 0 per 0 nih? Difaktorin. Faktorin, bagus. Tapi bagus. Emang langkah pertama tuh substitusi ya. Langkah pertama tuh harus substitusi karena siapa tahu malah lebih kadang-kadang kita udah mikir terlalu susah padahal bisa disubstitusi ya. Jadi substitusi Iya. dulu bener. Ya. Siapa tahu penyebutnya gak 0. Kalau penyebutnya gak 0 kan ya udah gampang jadinya. Nah, kalau ini faktorin. Faktornya apa yang pembilang X min 2 X plus 1 per kalau yang bawah itu X min 2 X plus 2 ya. Iya. Nah, ya kenapa kita harus faktorin sih, Pak? Siapa tahu ketemu faktor yang sama dan faktor yang membuat dia 0 kan? Iya. Iya. Nah, pas kita substitusi lagi, udah nggak 0 per 0. Ya, Iya. 2 tambah 1 per 2 tambah 2. 1. Berarti 3 per 4. Cuman segitu lah caranya loh. Cuman sebaris doang ya. Jadi emang semudah itu ya soal UP ya. Gila, apalagi soal nomor 2. Soal nomor 2 mah gampang ya. Iya. Ya, yang penting yang susahnya sih nyari f aksen x-nya dulu atau mengingat-ingat f aksen x-nya apa. Apa f aksen x-nya? F aksen X-nya berarti seperakar X kuadrat plus 5. Salah. Itu oke. Masa seperakar tadi 1 per akar x kuadrat plus 5 kurang tepat. Masih ada perintilan-perintilan yang ya sebenarnya ada bentuk ininya nanti. Cuman masih salah ini, masih salah. Gimana coba? Gimana? Kan ya kalau turun ini kan jadi 1/2 dalam akar, tapi kan dalamnya turun jadi 2x dong. oh iya 2x. Berarti Iya. atas X ya? Ada Iya. x-nya berarti bener. Duanya Iya. dicoret. Makanya tadi saya bilang Iya. kurang tepat ini jawabannya. Karena kan 1/2 akar U kan ya. Kali kan turunan U kan ya, turunan dalamnya. Nanti 2-nya dicoret. Ya udah gampang banget jawabannya f aksen 2 berarti 2 per akar 2 kuadrat tambah 5. 2 per 3 ya. Iya. Udah. Oke? Gitu ya. Hati-hati ya.
Ya, gampang banget ya. Saya nggak tahu mau komentarin apa lagi. Emang segampang itu. Ah, ini nih. Nggak tahu nih, masih ingat atau enggak nih. Gimana cara menentukan nilai minimum dan maksimum pada selang tertutup? Gimana? Diturunin. Oke, kenapa kita harus cari turunan? Karena nanti stasionernya bakal jadi calon buat titik minimum dan maksimum. Apakah titik apakah titik maksimum dan minimum pasti terjadi di stasioner? Belum tentu. Bisa di mana lagi? Ah, di singuler ujung selang. Ah iya, gitu. Jadi jangan, tapi bagus, kita harus nyari efaksen dulu. Kenapa? Karena kita tuh mencari efaksen tujuannya buat titik stasioner dan singular ya. Nggak cuma stasioner doang, singular juga. Ya, ya kan tiga kasus nih ya, tiga kasus nih. Nih, maksimum minimum bisa terjadi di ujung selang. Ini kan ujung selang kan? Ya. Ujung selang. Bisa juga terjadi di titik, nah misalkan kayak gini, di stasioner kan ya. Bisa juga di titik singular kayak gini misalkan, singular. Set. Nah, ini kan singular nih, karena tajam ya. Kita singular. Anggaplah ini titik singularnya nggak kontinu ya. Nah, gitu kan? Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita kan kalau dari gambar mah gampang ya. Ini maksimum. Terus ini maksimum gitu kan. Terus ini maksimum. Kan dari gambar mah gampang ya. Kalau dari gambar sih gampang. Tapi kalau emang kamu pengen gambar fungsi ini, kan jawabannya enggak ya. Gitu. Jadi kita tuh harus ngecek ke ketiga kasus ini ya, bahwa maksimum minimum itu bisa terjadi di titik kritis namanya ya. Namanya titik kritis ya. Yang ini ujung selang, ujung selang. Yang ini stasioner. Apa tadi ciri stasioner? Efaksen sama dengan 0 ya cirinya ya. Sama satu lagi singular. Singular cirinya apa? Efaksen tidak ada. Oke. Nah, ini ketiga titik ini kita kasih nama titik kritis ya. Kita kasih nama titik kritis. Itu teorinya ya. Jadi gini, caranya gini. Dan oh ya, kalau dia maksimum minimum, maka dia titik kritis gitu kan ya. Kalau dia maksimum minimum, jika dia titik maksimum atau titik minimum, maka dia titik kritis. Ini benar atau salah? Ini benar. Nah, Ini benar. Tapi apakah kebalikannya berlaku? Kalau dia titik kritis, maka dia titik maksimum atau minimum. Benar atau salah? belum tentu. Belum tentu. Ini contohnya nih. Ini kritis bukan? Kritis bukan ini? Oh, dia kritis. Kritis jenis stasioner kan? Iya. Ini juga kritis. Tapi paling besar paling kecil nggak? Bukan. Enggak kan ya? Ya dia kritis. Ya kritis dia. Tapi tidak maksimum minimum. Tapi tak, mungkin saya bilangnya tak ekstrim ya. Kan titik maksimum minimum itu kan titik ekstrim namanya. Kenapa ekstrim? Karena nilainya ekstrim gitu kan. Paling paling besar paling kecil. Artinya titik kritis itu kalau saya kasih nama itu, nama lainnya itu calon. Calon apa? Calon titik Calon. maksimum minimum atau titik ekstrim. Kenapa calon? Karena nggak semuanya, ngerti gak? Iya. Berarti harus, kalau misalkan calon berarti kan harus diuji, ya nggak? Cara ngujinya gimana? Cara ngujinya adalah kamu cek nilainya satu persatu. Kamu cek nilainya satu persatu. Jadi pertama cari calonnya. Ini kan ada 4 kan calonnya. Calonnya kan ada 4. Terus kamu kamu cek. Kalau dia paling besar itu maksimum. Yang paling kecil minimum. Udah gitu doang. Bisa dipahami? Bisa ya? Coba. Nah, oke. Berarti kita harus tentukan efaksen dulu. Ini udah, menentukan efaksen ini sudah menjadi kewajiban ya. Karena untuk titik stasioner dan singular. Kalau ujung selang taunya dari mana? Ya dari sini berarti ya. Dari semua. Dari soal. Gitu. Oke.
Oke, jawab dulu. Ya ini kita jawab ya. Jawab. Kalau tadi kan teorinya ya. Oke, langsung dulu cari f aksen x-nya. F aksen x-nya apa? Kan Hmm, fx-nya x tambah 4 per x. Mungkin saya tulis fx dulu deh. Biar nggak usah scroll-scroll lagi. Fx sama dengan x tambah 4 per x. Pada selang 1 sampai 5. Oke, f aksennya apa? 1 min 4 per x² ya. Oke, 1 min 4 per x kuadrat. Oke, pertama langsung list ya. Langsung aja list. Titik kritis. Ini wajib ya. Karena ini soal bagian B. Oke? Bukan soal bagian A ya. Soal bagian B. Titik kritis. Tadi ada apa aja? Ada 3. Pertama ujung selang dulu. Yang paling gampang dulu aja ya. Titik ujung selang. Ya, ini mah gampang banget dong. X sama dengan 1. X sama dengan 5 ya. Oke? Ujung selangnya ya. Oh, BTW, syaratnya harus kurung siku ya. Kalau dia kurung biasa, misalkan nih kurung biasa nih. Ini kurung biasa, satunya kurung biasa. Berarti ini nggak masuk, ngerti gak? Ngerti gak bro? Berarti kalau kayak gitu gimana bang? Ya udah 5 doang. Hmm, Bisa dipahami gak? bisa. Iya, begitu ya. Tapi kebetulan dua-duanya masuk ya. Ya udah. Terus titik apa lagi ya? Stasioner yang kedua. Apa ciri titik stasioner? Turunannya 0. Wah, gampang dong ya. Ini aja sama dengan 0 kan? Oh, biar cepet gini aja. 1 sama dengan 4 per x kuadrat, gak apa-apa ya? Iya. Biar gercep aja. Terus kita ya kalikan x kuadrat kedua sisi. Ke bawah aja deh. Berarti x kuadrat sama dengan 4. Berarti x-nya Plus minus 2. plus minus 2. Nah, ini belum beres sebenarnya. Karena gini, namanya titik kritis harus ada di selang, ya nggak sih? Iya. Semua titik kritis ini kan ada di selang, ya nggak sih? Iya. Kalau nggak ada di selang berarti kan nggak ada. Kalau ada X tapi di luar selang, kan nggak ada grafiknya, ya nggak? Iya kan? Ya. Jadi, Iya. yang namanya titik kritis harus ada di selang. Selang. Jam plus 2. Berarti ambilnya yang plus 2. Karena min 2 di luar ini. Oke? Jadi karena, nggak apa-apa dikasih alasan ya. Ini dikasih alasan. Karena selangnya, atau mungkin karena X sama dengan min 2 itu di luar gitu aja ya. Di luar 1 sampai 5. Berarti kita hanya pilihnya X sama dengan 2 saja, oke? Artinya kamu nggak dianggap karena kamu kan nggak digambarin di min 2 kan? Nggak digambarin, cuma 1 sampai 5 doang gambarnya gitu. Oke? Lanjut, yang terakhir titik singular ya. Titik singular emang jarang terjadi sih, memang jarang terjadi, cuman bisa aja terjadi. Titik singular itu ketika f aksen tidak ada. F aksen tidak ada kapan? Atau tidak terdefinisi. Pada X dengan 0. Nah, tapi pertanyaannya X sama dengan 0 ada di selang nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dan juga sebenarnya kalau kamu masukkan ke fungsi juga nggak terdefinisi kan? Titiknya nggak ada gitu, ngerti nggak? Iya. Ketika X sama dengan 0, titiknya nggak ada, ya udah. Berarti kesimpulannya titik singular tidak ada. Oke? Nah, berarti kita punya 3 calon. Kita punya 3 calon. 1, 5, sama 2. 2. Nah, berarti nanti kita uji ya. Setelah kita dapat calonnya ya. Jadi sekali lagi, titik kritis itu nama lainnya adalah calon ya. Calon titik maksimum atau minimum ya. Kalau udah dapat calonnya kita uji dong. Cara ngujinya gimana? Masukin ke fungsi aja. Ya, masukin ke fungsi. Pertama kita ngitung dulu F1. F1 berapa F1? Ini 5. masukin ke sini. 1 tambah 4 per 1, 5.
Terus F2, F2, ya udah F5 dulu, F5. 4, sorry, typo. 5 tambah 4 per 5. 5,8 ya. 5,8. Terakhir F2. F2 berapa? 2. Base. 2 tambah 2, 3. 2 tambah 4 per 2. 2 tambah 2, 4 ya. Nah, begitu. Oke. Terus baru tentukan yang paling besar itu maksimum. Nah, ini maksimum berarti. Ini nilai maksimum ya. Kalau nilai itu nilai fungsi berarti ya. Ini nilai. Yang ditanya nilai kan? Oh ya nilai kan? Nilai. Nilai maksimum ini berarti. Yang ini nilai minimum. karena yang paling kecil. Udah. Itu jawabannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Jadi cari calonnya, lalu uji. Cari calonnya, lalu uji. Oke. Calonnya ini tetap titik singular harus diperhatiin. Karena bisa aja muncul ya. Jadi saya mau nekenin bahwa titik kritis harus ada di domain atau di selang ya. Harus ada di domain atau selang. Harus terdefinisi, harus ada di selang. Ya, itu syarat dari titik kritis. Yang namanya titik itu kan, sekali lagi ya, titik kritis, titik belok, titik ujung titik apapun di grafik itu pasti ada di selang gitu ya. Kalau nggak ada berarti dicoret. Oke, ya nomor 4 ini masih panas harusnya ya. Karena benda putar ini, kali ini benda putar ya. Karena daerah diputar. Nah, kira-kira gimana? Daerah D dibatasi oleh kuadran 1 dibatasi oleh 2 akar X sama dengan 3, sun sumbu X. Sesuai dengan gambar ya. Terus tatanya apa? Volume benda pejal yang diperoleh dengan memutar daerah D, daerah yang ini, mengelilingi sumbu X. Gimana? Ini gimana? Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Gimana bro? Jadi materi ini aku emang masih belum kurang nguasain sih, Kak. Oke, pokoknya kalau benda putar, pokoknya everything about tentang aplikasi integral itu pasti proses pengirisan tuh wajib dilakukan ya. Wajib diiriskan ya. Oke? Wajib banget diiriskan. Habis diiriskan ya diputer irisannya. Bakal jadi apa bentuknya gitu kan yang jadi pertanyaan. Kalau kita puter itu bakal jadi apa gitu. Ya. Nah, kita lihat nih. Nah, mungkin warna ini aja nih. Kita puter dulu ya. Puter dulu. Ini sebenarnya nggak perlu diputer kayak gini ya. Ini cuman biar jelas aja bentuknya ya. Biar bentuknya jelas. Ya, biar bentuknya jelas. Nah, ginilah. Nah, gitu ya. Tahu nggak bentuknya bakal jadi apa nih kalau si daerah ini diputer? Si irisan ini diputer. Tabung. Apa? Benda ini namanya apa? Tabung. Ya kayak tabung ya, atau kita bisa sebut kayak uang logam. Ya. Tabung yang tipis banget ya. Ya kan? Tabung tapi tipis banget gitu loh. Gimana Iya. rumus? Nah, berarti kan ini kan irisan bendanya. Irisan volumenya. Berarti kan delta V, kita sebut delta V ya. Nah, gimana rumus delta V? Kan luas Kan alas. ketebalannya delta X ya. Nah, betul, ketebalannya delta X. Sini ketebalannya delta X. Tinggal luas alasnya kan? Iya. Luas alasnya berapa? Luas lingkaran. Tulis aja luas lingkaran. PR kuadrat kali ketebalan atau ketinggian delta X. Berapa jari-jarinya?
Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berarti si pada di sini Berapa? berarti akar 2x. Akar 2x bener. Jari-jarinya itu ya fungsi atas kurang fungsi bawah. Ya ini kan 0 ya. Nah, jadi akar 2x jari-jarinya. Nah, gitu. Jadi pi kali akar 2x dikuadratin ya. Karena r kuadrat delta x. Berarti kan jadinya akar kalau dikuadratin kan akarnya hilang. 2x jadinya. Terus mungkin 2πx saja ya. Atau nggak apa-apa lah pi 2x aja deh. Pi 2x delta x. Udah. Nanti udah dapat irisan, kita integralin dong ya. Iya. Nah, berarti V integral dari mana? X-nya dari mana sampai mana? 0,3. 0 sampai 3. Pi kali 2x dx. Terus pi-nya keluar aja nggak apa-apa. Integral 2x berapa? X kuadrat. X kuadrat, karena kan 2 kali x kuadrat per 2. Dari 0 sampai 3. Ya, 9 9pi. pi. Bisa kan dipahami? Bisa, Bang. Bisa. Ah, coba sekali lagi deh, sekali lagi. Sini kayaknya ada benda putar deh. Oh, Iya, ini mah iya. sama, cuman beda. Coba-coba. Malah ini dikasih gambar malah ya. Kenapa kita nggak Malah ngerjain? dibantuin ya. Kenapa kita nggak ngerjain ini? Ini udah kelihatan metodenya nih. Ini udah kelihatan metodenya. Tapi kayaknya ini lebih gampang deh. Gak tahu deh. Menurut saya ini lebih gampang karena sama aja sih sebenarnya. Dan fungsinya kok sama ya? Sama-sama akar ya. Oh ya udah, irisin. Nah, ini kan sebenarnya berapa nih? Tingginya berapa nih? Ya akar X ya. Iya Iya. sih. Ini kan akar X nih. Ini kan akar X. Berarti ini akar X juga nih. Langsung aja ya V-nya nih, gampang banget. Jangan delta V dulu. Berarti delta V-nya kira-kira. Kenapa sih harus dibilang kira-kira? Karena kan emang nggak beneran akar X kan? Karena kan ini Mendekati ya. mendekati. Karena emang nggak kayak tabung kan? Nggak kayak Iya. tabung, cuman bisa dianggap tabung. Makanya hampir sama dengan. Kenapa ini hampir sama dengan gara-gara itu. Berarti nggak apa-apa tulis dulu. Pi r kuadrat delta X. R-nya akar X ya. R-nya akar X. Jadi Px delta X ya. Berarti V-nya integral dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4 pi x dx. Wah, gampang ini mah, tinggal dihitung ya. Oke. Jadi emang semudah itu ya. Oke, terakhir ini. Nah, ini persamaan diferensial. Kenapa nggak bisa screenshot? Kok kadang-kadang nggak bisa screenshot ya? Bentar. Kenapa tiba-tiba nggak bisa screenshot ini ya? Ah, ya udahlah. Coba. Ah iya, saya minta aplikasi ini dulu. Aduh, salah. Mungkinnya jangan dikeluarin deh. Oke. Kalau untuk soal yang ini gimana? Sebenarnya aku paling nggak bisa di sini sih, Bang, di antara semua materi. Enggak, serius. Jujur kalau yang untuk ini gampang. Untuk ini gampang sebenarnya. Ini tuh gampang banget. Jadi gini, saya langsung kasih tahu aja metodenya ya atau caranya ya. Pokoknya ini pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Jadi ada dua cara persamaan diferensial itu, ada pemisahan variabel. Maksudnya bukan dua cara, dua metode. Ada pemisahan variabel sama faktor integrasi. Yang susah tuh yang faktor integrasi. Kalau ini emang gampang. Kalau ada bentuk dy per dx sama dengan px per qy itu
kita pisahin variabelnya. Maksudnya gimana pemisahan kita pisahin variabelnya? Yang punya variabel Y di ruas kiri misalkan, variabel X di ruas kanan. Berarti biar variabel Y di ruas kiri kita kalikan Ky. Kita kalikan Ky. Dan biar variabel X di ruas kanan kita kalikan Dx. Jadi Ky dy sama dengan Px dx. Gitu kan? Kenapa sih variabelnya harus dipisah? Biar bisa diintegralin. Udah. Itu aja. Kenapa bisa diintegralin? Karena variabelnya sama. Pokoknya kita tuh cuma bisa mengintegralkan kalau variabelnya sama semua ya. Udah, gitu doang. Artinya ya udah tinggal pertanyaannya bisa nggak dipisah variabelnya itu? Bisa. Bisa dipisah variabelnya ya. Oke? Variabelnya bisa dipisah, Bro. Jadi dy per dt sama dengan 3t kuadrat y. Berarti gimana? Biar kita pisahin gimana caranya? Kita bagi y kan ya? Kita bagi y dan kalikan dt. Gitu. Integralin dong. Ya nggak? Berarti hasilnya apa integral seper y tadi? Ln y. Ln mutlak y. Oh iya. Tapi gara-gara y-nya positif, mutlak y sama dengan y kan ya? Iya. Ya gitu. Jadi nggak apa-apa mutlaknya dihapus. Ya mungkin saya kasih alasan ya, karena y positif. Karena y positif. Terus integral 3t kuadrat berapa? 3t kuadrat berarti t pangkat 3. T pangkat 3. Nah, jangan lupa juga tambah c, karena ini integral biasa ya. Iya. Jangan lupa tambah c, penting banget ya. Jangan lupa tambah c. Nah, dan alangkah baiknya solusinya tuh bentuknya itu adalah y sama dengan ya. Gimana kita menghilangkan ln-nya? Cara menghilangkan ln-nya gimana? Tahu cara menghilangkan ln-nya? Kurang tahu. Harusnya kamu mungkin tahu ya, karena kamu tadi tahu ln e itu 1 ya. Ln e itu 1. Kalau ln e pangkat x berapa? X kan ya. Pokoknya kalau ada ln sama e, ini kan sebenarnya e-nya kan e-nya e pangkat 1 sebenarnya ya. Jadi kalau ada e sama ln, itu bisa dicoret. Nah, sama halnya kalau ln x juga. Nah, ini sama dengan ln x juga nih sebenarnya. Jadi kalau ada e sama ln, itu bisa dicoret. Oke? Ya udah, ya kita e pangkatin aja. Berarti e pangkat ln y. Oh iya. Nah, jadi e pangkat ln y. Kalau kiri di e pangkatin, kanan juga di e pangkatin ya. E pangkat t. Karena kan sama. Nah, berarti bisa dicoret sekarang si ln-nya. Jadi y sama dengan. Nah, dan untuk khususnya untuk ini kan kita punya sifat juga. Kalau ada e pangkat a tambah b, itu sifatnya e pangkat a, e pangkat b kan? Iya, logaritma. Eksponensial. Nah, berarti y sama dengan e pangkat t pangkat 3 kali e pangkat c ya. Nah, e pangkat c-nya ini ya anggaplah bilangan ya. Anggaplah e pangkat c-nya bilangan. Kan c itu kan bilangan nggak tahu kan? Kan c ini kan bilangan yang nggak diketahui atau bebas. Jadi bisa t pangkat 3 plus 1, t pangkat 3 plus 2, t pangkat 3 plus 1000, apapun itulah. Berarti kan ini juga bilangan juga. Bilangan yang kita nggak ketahui. Berarti kita bisa sederhanakan menjadi y sama dengan, ya anggaplah ini k gitu ya. Atau y0. Jangan deh, kebiasaan. K juga boleh ya. K, e pangkat, t pangkat 3. Itu jawabannya. Bisa dipahami? Berarti e pangkat c dianggap sebagai k ya, Kak? Kenapa? Berarti e pangkat c-nya dianggap sebagai k ya? Ya pokoknya itu suatu bilangan aja. Mau jawab sampai sini pun bener juga sih. Nggak bakal disalahin.
Jawab sampai sini pun nggak disalahin. Hmm. Ini mah biar ya bentuknya biar lebih bagus aja. Jadi gitu. Oh ya, ntar mungkin catatannya saya baru ngeliat lagi. Kan Y-nya positif. Nah, mungkin K-nya positif gitu ya. Dengan K positif. Kita juga tahu kan kalau E pangkat apapun pasti positif ya. E Iya. pangkat apapun pasti positif. Karena kan E itu kan 2 koma. Nah, gitu. Oke. Ya, pokoknya kalau kamu jawab sampai sini gak bakal disalahin ya. Gak bakal disalahin. Iya, Oke. Bang. Nah, dan kalau gak tahu ya, kalau lihat 2 tahun ke belakang tuh gak ada persamaan diferensial yang ini, yang faktor integrasi. Ya, yang faktor integrasi gak ada. Hmm. Kalau lihat yang ini nih, lihat yang ini nih. Nah, tuh. Ini kan bukan faktor integrasi kan? Bahkan ini bisa langsung ini. Coba satu lagi nih. Satu lagi yang ini nih. Nah, ini gimana nih? Langsung dipisahin aja variabelnya kan? Iya. dy sama dengan 5x pangkat 4 min 1 dx gitu kan? Integralin dah. Apa integral dy? 1. Ini, no. Itu integral 1 dy. Oh, iya. Y, Iya. karena turunan y 1. Berarti ya. Sama dengan ini x pangkat 5 kurangi. Nah, ya sama kan 1 dx. Berarti ini x. Jangan lupa, ini juga yang paling penting. Tambah c, jangan lupa ya. Iya. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda. Karena solusi khusus. Jadi maksudnya C-nya dicari. Tadi kan C-nya kan nggak dicari kan? Atau konstantanya nggak dicari gitu kan? Kalau ini dicari. Carinya gimana? Dari sini. Iya, 0 sama 1 ya. Nah, Hmm. karena Y0 sama dengan 1 gitu kan. Nah, Y0 sama dengan 1 itu maksudnya Y sama dengan 1 saat X sama dengan 0 ya. Nah, oke, masukin aja. Berarti 1 sama dengan 0 tambah C ya. Iya. Soalnya kan ini udah pasti 0 ya. Berarti C-nya 1. Ya udah, kesimpulannya jadi solusinya ya udah C-nya tinggal diganti 1. Y sama dengan X pangkat 5 kurang X tambah 1. Hmm. Kalau misalnya si Y, misalnya Y kurung 0, itu dia ada nilai pastinya, berarti kita cari C-nya ya, Kak? Betul, pasti. Kalau nggak ada ya udah, berarti dalam bentuk C juga nggak apa-apa. Nah, gitu. Artinya Hmm. ini namanya solusi, yang ini tuh nanti dikasih namanya solusi khusus. Ini solusi khusus. Solusi khusus. Kalau yang ini namanya solusi umum. Kenapa umum? Ya karena C-nya umum. Bisa apa aja. Ngerti gak? Itu aja, beda istilahnya di situ. Nah, kalau soal nomor sebelumnya cuma nyampe solusi umum doang. Cuma sampai solusi umum. Ya kan dia nanya solusi umum kan yang disebut. Iya begitu. Solusi umum ini. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa. Nah, emang saya juga khawatir kalau soal yang faktor integrasi keluar. Karena bisa aja keluar ya. Karena dari soal UP-UP yang agak lama itu soal yang agak lama ya. Atau 2021 aja. 2021 itu soal persamaan diferensial yang faktor integrasi keluar. Ntar, mana ya? Gak keluar. Sorry. Gak keluar deh 2021. Ah, yang agak lama dikit keluar nih 2000. Nah, 2004. Nah, ini nih keluar nih. Nah, ini faktor integrasi nih. Atau soal yang tadi kita edit aja, kita edit dikit nih. Ini kan soal yang ini kan pakai pemisahan variabel ya. Nah, kalau soalnya saya edit menjadi dy per dt sama dengan
dy per dt sama dengan 3t kuadrat tambah y. Pertanyaannya, bisa dipisahin nggak variabelnya ini kalau kayak gini? Bisa dipisahin nggak variabelnya kalau soalnya kayak gini? Astaga, halo halo. Oh sorry Kimiot. Pantes. Nggak bisa bang. Nggak bisa ya, karena bentuknya tuh Yep. penjumlahan. Iya. Maksudnya gimana cara kita misahin y sama dy nya coba tanpa ada mencampurkan t-nya? Kan nggak bisa. Nah ini baru pakai faktor integrasi. Nah, kamu ingat gak faktor integrasi gimana? Faktor integrasi gimana? Kurang tahu. Nah itu mungkin harus tahu ya. Mungkin harus tahu ya. Dan sebenarnya tuh soal aplikasi dari yang faktor integrasi itu yang soal tangki garam. Tapi kan soal tangki garam gak bakal keluar kan ya? Oh kemarin keluar itu di UAS. Iya. Ini gak bakal keluar karena kan tadi udah dibilang gak ada bagian C kan ya? Iya. Tapi ya, tapi kalau soal persamaan diferensial seperti ini ya mungkin keluar gitu. Nah, saya langsung kasih tahu aja ya, karena penting ya buat tahu ya untuk faktor integrasi ya. Tadi pemisahan variabel udah. Pemisahan variabel itu dipisahin variabelnya ya, dan lalu diintegralin. Nah, kalau untuk faktor integrasi, mungkin ini untuk soalnya nanti di halaman kedua aja. Kalau untuk faktor integrasi, berarti bentuknya dulu ya. Bentuknya harus diingat ya. Bentuknya harus diingat. Faktor integrasi. Bentuknya kayak gini. dy per dx tambah px. Nah, itu kan ada tambah ya. Px kali y sama dengan qx. Nah, gitu. Bentuknya harus kayak gini. Bentuknya harus kayak gini. Ya, bentuknya harus kayak gini. Maksudnya, coba diingat-ingat nih. Yang punya variabel y di ruas kiri ya. Kita udah ngumpulin variabel y di ruas kiri ya. Kita sudah ngumpulin variabel y di ruas kiri. Ya. Nanti di ruas kanannya udah dalam fungsi x aja. Gitu ya. Ya, pokoknya y aksen ini kan namanya y aksen ya. Namanya y aksen. Y aksen dan y di ruas kiri. Ya. Saya nekenin bahwa y aksen dan y itu di ruas kiri. Itu dulu. Y aksen dan y di ruas kiri. Dan satu lagi, yang di depan y aksen ini ada sesuatu nggak? Di depan y aksen ini ada sesuatu nggak? Di depan ini ada sesuatu nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Jadi atau kita bisa bilang satu gitu. Koefisiennya adalah satu. Oke. Jadi kalau ada sesuatu di depan dy per dx, kita bagi dulu ya. Oke? Nah, gitu aja. Nah, nanti kita kalikan PD dengan yang kita namakan faktor integrasi. Ya, faktor integrasi. Ya itulah kenapa namanya faktor integrasi. Faktor integrasi itu suatu fungsi ya. Suatu fungsi, kayak gini fungsinya. Jadi faktor integrasi itu E pangkat integral Px dx. Nah, Px itu yang mana? Yang nempel sama Y. Px itu yang nempel sama Y. Oke? Oke. Kita kalikan ya. Kalikan ke persamaan. Oke, gimana nih kalau kita kalikan ke persamaan bakal dapat apa nih? Ya, saya malas nulis, saya kopas aja. Nah, ini kan ya. Ini kita kalikan ke ruas kiri dan ruas kanan ya. Ruas kiri kita kalikan. Nah, gitu ya. Kita kalikan. Ruas kanan juga dikaliin ya.
Nama juga persamaan ya. Nama juga persamaan. Oke. Nah, nanti kamu bakal melihat bentuk aturan perkalian. Kamu akan melihat bentuk aturan perkalian. Anggaplah ini kita sebut U ya. Anggaplah ini kita sebut U. U aksennya apa? Atau mungkin saya iseng-iseng nanya aja deh. Saya iseng-iseng nanya. Turunan dari E pangkat GX apa? Atau mulai dari E pangkat X dulu deh. Turunan E pangkat X apa? Apa turunan E pangkat X? X. Apa? X. Bukannya yang turunan X itu setengah X kuadrat ya? Gimana dong? Yang turunannya X itu bukannya X kuadrat per 2 ya? Oh iya. Apa? E pangkat X apa turunannya? Saya kasih tahu aja, E pangkat X. Tahu nggak? Oh, yang sendiri ya? Harus tahu ya. Oke. Iya. Anggaplah ini tuh udah menjadi rule ya. Sudah menjadi rule. Kayak turunan sin, kayak turunan cos, turunan seper X, turunan ln X, turunan sin, turunan cos ya. Nah, kalau saya tanya turunan E pangkat GX apa? Berarti ini aturan rantai dong. X. Oh iya. E pangkat GX Kali kali X. G aksen X. Oke. Nah, berarti kalau turunan dari ini apa? Berarti kan kalau kita lihat turunan E pangkat itu kan muncul lagi kan ya? Di Kopas. Ini kan di Kopas. Turunan pangkatnya apa? Dikali turunan pangkatnya. Turunan dari... Astaga, bentar. Oke. Turunan dari integral apa? Ya balik Ya, lagi. Balik ya. lagi kan ya? Ya udah ini kan PX kan. Nah, makanya ini akan menjadi U aksen. Dan kalau misalkan ini V, V aksennya yang mana? Yang ini, ya nggak? Iya. Nah, ini kan aturan perkalian. Aturan perkalian ini. Ya, aturan perkalian berarti kan turunan dari UV. Turunan dari UV. Nah, gitu. Itu kan aturan perkalian. Ya, samalah rumusnya kan. U aksen V tambah UV aksen. Kan sama. Sama dengan, pokoknya ini fungsi dalam X saja ya. Saya sebut aja Rx ya. Saya malas tulis soalnya panjang. Sama dengan Rx. Terus tinggal diapain? Ya pemisahan variabel kan ya. Pemisahan variabel. Udah, itu intinya. Baru nanti diintegralin. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Kuncinya sih di dua step ini nih. Di dua step ini nih kuncinya nih. Kuncinya di situ. Pokoknya kamu pertama bentuknya dulu. Ini yang paling penting ya, bentuknya. Bentuknya harus kayak gini. Bentuknya harus kayak gini. Y aksen dan Y di ruas kiri. Dan di depan Y aksen itu nggak boleh ada apa-apa. Atau koefisiennya 1. Terus kalau udah sesuai bentuknya, itu tuh tujuannya untuk mengidentifikasi PX-nya. Jadi PX-nya itu didapatkan kalau bentuknya udah sesuai ya. PX itu yang di depan Y. Kita integralin, lalu di E pangkatin. Nanti bakal ketemu bentuk aturan perkalian. Pokoknya turunan dari UV. Nanti U sama V-nya kelihatan. U-nya tuh faktor integrasi, V-nya itu Y. Nah, gitu aja. U-nya faktor integrasi, V-nya itu Y. Udah. Terus tinggal diintegralin. Oke? Nah, berarti kalau dalam hal ini, nggak masalah ya kalau X-nya diganti sama T ya. Oke? Nggak masalah ya kalau X-nya diganti T ya. Oke, pertanyaan pertama. Bentuknya udah sesuai dengan faktor integrasi belum? Belum. Faktor integrasi syaratnya apa tadi? Dibikin sama kita kayak bentuknya si
sebentar. Terus Tadi saya tulis jadi seperti apa nih? Harus saya tulis seperti apa ini? sebentar. Gimana? Bentuknya udah sesuai belum? Belum. Turunan, turun, Cuma tadi panjang banget rumusnya. turunan dan fungsinya harus di ruas kiri. Y Iya, aksen dan Y di ruas kiri. Sedangkan Y masih ada di kanan kan? iya, Ya kurangi Y dulu dong. Ya nggak? iya, Sama dengan dikurangi. 3T kuadrat. Nah, ini baru udah sesuai. P, P, PT-nya berapa? PT-nya berapa? PT-nya berapa? PT itu yang mana? PX itu yang mana? Yang nempel sama Y ya? Iya, satu, Berapa? satu. Salah. Min Min satu, min min satu. 1 karena plus. Oke. Jadi di sini dari sini kita bisa melihat bahwa PT-nya adalah min 1 ya. Oke. Berarti faktor integrasinya apa? Saya saya singkatin FI aja ya. Faktor integrasinya apa? E pangkat Pangkat, kan integral tadi pangkat integral min PT satu ya. PT DT gitu kan? Iya, Ingat gak? Ingat gak? Ingat ya? iya, Ingat ya? Jadi sebenarnya itu prosedural banget, tahu nggak? Prosedural kayak udah ada langkahnya gitu. Jadi ya tinggal diingat-ingat. Nah, berarti E pangkat integral min 1 dt. Integral min 1 berapa? min satu berarti Min T. min T. Tambah C-nya nggak usah ya. Tambah C-nya terakhir aja. Pas udah hasil persamaan udah mau dapat solusinya ya. Pas udah mau dapat solusinya. Oke. Jadi kita kalikan PD dengan faktor integrasi kan ya? Kalikan Iya, PD dengan E pangkat min T. Yang sudah kita hitung. Oke, kalikan semuanya. Berarti kan E pangkat min T min kali T, DY per DT dt, minus E pangkat min T T, kali Y. Nah, yang ruas kanan pun sama. pangkat min T, dt kuadrat. E pangkat min T dikali 3T kuadrat. Gitu. Mungkin soalnya saya edit dikit ya. Demi kesejahteraan, demi demi kenyamanan soal ya. Karena soal seperti ini gak bakal keluar ya. Saya edit jadinya kayak gini. 3T kali E pangkat T ya. 3T kuadrat E pangkat T. Ini saya edit kayak gini ya. Ini demi kenyamanan ya. Oke. Oke. Ini biar nyaman aja. Oke? Gak apa-apa ya, saya edit ya. Oke. Tambah. Nah, ada bentuk aturan perkalian nggak? Pasti ada. Kalau kamu bilang ini U-nya, U aksennya apa? Berarti kan E pangkat min T kali min 1 kan? Iya, Nah, ini U aksen. yang itu, yang kanan ya, yang nempel sama Y. Dan ya sisanya kita bisa lihat ya. Kalau misalkan ini V aksen. Ya benar aturan perkalian. Berarti turunan dari UV. Turunan dari UV. D per dt ya, bukan D per dx ya. Disesuaikan dengan variabelnya. Turunan dari U-nya E pangkat min T, V-nya adalah Y kan. Sama dengan, nah kalau ini kali ini berapa? E pangkat 0 itu 1 ya. Iya, Jadi 3T kuadrat aja. Nah, itu alasannya. Nah, berarti di sini nanti D E pangkat min T kali Y sama dengan 3T kuadrat dt. Ini kan sebenarnya kita melakukan yang di sini sebenarnya. Prosedur yang di sini. Nanti tinggal dihitung aja integralnya. Nah, gitu. Nah, integralin berarti sekarang. Tadi integral, nah coba tadi diinget-inget. Tadi integral dx berapa? Integral dx. Integral X. dx itu kan integral 1 dx adalah x. Kalau integral dy y. Y. Integral d bla 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 Bla, bla. bla, bla. Nah, gitu kan. Berarti ini juga sama. E pangkat min T kali Y. Gitu. Dan ini integral ini berapa? T pangkat 3 ya. T Iya, pangkat 3. Nah, baru tambah C-nya di sini. plus C. Karena udah final ini.
Terus nanti kita pengen dapat Y, berarti kan kita kalikan E pangkat T aja ya. Berarti Y sama dengan E pangkat T dikali T pangkat 3 ditambah T. Udah, itu jawabannya. Nah, anggaplah nanti ada soal ini, ada kayak gini. Katanya Y0 sama dengan 5 misalkan. Berarti tinggal samain. Berarti ini nyari C-nya, ngerti gak? Berarti ini nyari C-nya. Nah, karena jangan 5 nih kegedean. Min 2 aja, min 2. Ya itulah, random aja sih. Ini kan buat soal kan bebas. Nah, karena Y0 sama dengan min 2, karena Y0 sama dengan min 2, maksudnya Y sama dengan 0, T sama dengan 2. Y sama dengan min 2, T sama dengan 0 kan. Berarti min 2 sama dengan berapa? Min 2 sama dengan kan 1. T pangkat 0, 1 kali 0 tambah pangkat C. 3 tambah C. Berarti C-nya adalah min 2 ya. Ya udah, nanti tinggal masukin lagi. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa, udah. Gitu. Hmm. Yang perlu diingat tuh itu apa? Metodenya ya. Ya itulah yang saya khawatirkan. Emang seringnya pemisahan variabel ya. Kalau kita lihat dari dua soal UP 2 tahun terakhir itu pemisahan variabel, tapi tidak menutup kemungkinan yang faktor integrasi juga keluar. Ya. Yang pokoknya oke, pemisahan variabel gampang banget ya. Gampang banget dihafalnya. Terlalu gampang ya. Nah, kalau faktor integrasi ya ini bentuknya nih yang paling penting. Bentuknya cari faktor integrasi, kalikan ke PD. Ketemu bentuk aturan kali. Habis itu integralin. Udah. Ingat prosedurnya. Oke? Ingat bentuk dan prosedurnya. Ingat bentuk dan prosedur. Maksudnya, jangan ada soal bisa dipisahin variabelnya. Tapi kamu pakai faktor integrasi, jangan. Menghabisin waktu soalnya kalau faktor integrasi. Soalnya lebih gampang pemisahan variabel ya. Makanya tadi saya nekenin ingat dulu bentuknya. Bentuknya udah sesuai belum? Maksudnya kan bisa aja pemisahan variabel gitu ya. Tapi kalau nggak bisa dipisahin variabelnya, baru faktor integrasi. Ya, seperti itu. Dan sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada, Bang. Kita tuh udah keliling 1 semester tadi tuh kita keliling 1 semester sebenarnya. Ya, itu aja ya. Jadi ya diperkuat lagi gitu ya materi-materi soal-soal UP-nya ya. Nah, untuk 2023, untuk soal sisanya kamu cobain sendiri ya. Kan tadi kita bahas sedikit yang 2023 kan ya. Nah, kamu coba sendiri sisanya tuh. Ya biar dapat pengalaman. Nanti kalau masih kurang menantang, baru kerjain soal UTS UAS. Biar lebih dalam gitu. Tapi mending soal UP aja sih. Iya. Ya, gitu. Soal jauh ya. Iya. Tapi kalau UP tahun-tahun lama agak susah sih. UP yang tahun 2014 tuh agak susah dikit. Nah, itu juga bisa dicoba. Oke? Begitu ya? Oke, Bang. Oke, kalau begitu nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tanyakan aja. Tanyanya lewat WA aja ya. Ya, kalau lain kadang-kadang nggak kebuka. Soalnya notifnya kadang-kadang nggak bunyi juga. Tapi kalau iya, Bang, benar. Kalau WA bunyi sih. Jadi gitu ya. Kalau emang nggak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa cukupin aja ya buat sesi hari ini ya. Iya. Oke, ya thank you Raffi buat perhatiannya. Nanti saya share catatan dan recordingnya ya. Nah, untuk recordingnya agak lambat dikit ya. Iya, aman, Bang. Oke. Makasih banyak ya, Bang. Selamat sore, selamat beraktivitas. Have a nice day. Iya. Sore, makasih, Bang. Yo, sama-sama.